Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di dalam mata kuliah pemrograman deklaratif. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai modul pertama terkait dengan pengenalan prolog, gitu ya. Kalau Anda buka prolog akan terlihat semacam ini, gitu. Mahasiswa diharapkan bisa memahami sejarah dan pengertian prolog. Di sini saya tidak akan membahas tentang hal ini, yang ini bisa Anda baca sendiri di dalam modul. Nah, yang perlu ditekankan adalah bagaimana cara memahami dan menggunakan sweep prolog itu sendiri dan membuat program sederhana dari bahasa prolog, begitu ya. Nah, untuk proses instalasi gitu, ini Anda bisa membuka, saya share screen terlebih dahulu ya. Nah, oke, sudah. Nih, Anda bisa buka ke swiprolog.org, buka saja misalnya Google Swi spasi prolog download begitu, kemudian nanti Anda akan diarahkan di baris yang pertama ada swiprolog.org. Di sini akan ada pilihan yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan OS Anda. Ada yang Windows 64 bit, ada yang Windows 32 bit, dan yang lainnya. Nah, di sini karena kebetulan Microsoft Windows saya adalah 64 bit, ini sudah saya download sebelumnya gitu. Nah, ini ya. Cukup instalasinya cukup cepat ya. Di sini sebenarnya personal komputer saya itu sudah diinstal sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, untuk mata kuliah ini kita ulangi lagi untuk proses instalasi. Oke, diklik next, klik agree. Nah, kemudian ini mengatur sistem pad-nya, mau tidak dibuatkan sistem pad atau dibuatkan sistem pad untuk semua user atau sistem pad untuk user yang diakseskan. Biasanya kalau kita buka di sini ya, di C, kemudian ada user. Nah, di sini kan ada beberapa user yang bisa di-set. Nah, kebetulan di sini ada dua ya, public dan Lenovo. Nah, kebetulan untuk saya sendiri, saya lebih prefer default saja. Jangan lupa klik create sweep SWIPL desktop icon ya, agar icon prolognya bisa tampil di desktop. Ini gimana Anda mau mengarahkan installernya tadi. Nah, ini kebutuhannya, kebutuhan ini bisa dibuka di mana saja begitu. Nah, diklik, kemudian ini komponen yang harus diinstal, default saja, diklik next. Proses instalasinya cukup cepat. Jadi seharusnya di minggu pertama saya pikir semua sudah harus bisa selesai. Kemudian kita klik finish. Nah, karena saya sembunyikan dulu. Oke. Nah, ini adalah tampilannya, gitu ya. Maka kalau sudah begini kita bisa mulai membuka modul. Nah, modul dibuka, apa yang ingin dikerjakan di sini? Nah, ini ternyata ingin mengenalkan kepada Anda bagaimana membahasakan sebuah pemodelan di dalam prolog itu sendiri. Saya buat satu buah notepad begitu saja ya. Nah, di notepad sini eh, kita dulu di pemrograman yang lain lebih mengenal gitu ya, function. Nah, di sini kita orientasinya juga function, tetapi basis functionnya adalah predikat. Nah, dicontoh di sini, dicontohkan ya, ada mail kurung buka summit, apa maksudnya? Kalau kita punya sebuah kata, ya, jadi basisnya prolog itu adalah bahasa. Bahasa, contohnya summit, gitu ya, is mail. Maka kalau kita ingin membuat ini menjadi sebuah function, yang function itu berbasis predikat, maka summit di sini akan bertindak sebagai subjek, gitu ya. Kemudian Ismail ini akan bertindak sebagai objek. Predikat. Oke. Maka selanjutnya gitu ya. Ketika kita ingin mengkonversi menjadi pemrograman deklaratif, maka fungsi tadi berbasis predikat. Maka kita bentuk mail,
Lalu siapa subjeknya? Gitu ya, Samit. Atau ini bisa diganti tergantung dengan kebutuhan gitu. Saya ambil contoh yang lain seperti yang ini ya, contohnya female. Sama seperti tadi, misalnya ini ya, Luna. Luna is male. Luna is female. Maka di sini ya, Luna bertindak sebagai subjek dan female di sini adalah predikatnya. Maka ketika kita ingin mengkonversi menjadi sebuah function yang terbentuk adalah female, kemudian siapa subjeknya? Luna. Seperti ini. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan, menuliskan ini ya di dalam bahasa pemrograman deklaratif yang ada di Prolog. Maka kita buka ini ya, file, kemudian kita klik new, ya. Oke. Di sini diarahkan ke Prolog. Kebetulan saya letakkan di dalam dokumen saja. Kemudian saya buat namanya misalnya apa ya? Modul 1 gitu ya. Nah, Anda akan diarahkan ke dalam ekstensi.pl yang mana ini bisa Anda isi gitu ya, sesuai dengan function tadi. Kita buka jadi 2 partisi supaya lebih cepat. Oke, kita tulis ya. Mail submit. Kemudian, nah ini perlambang ya. Ketika function tadi, maka predikat yang kita buat tadi dibentuk atau ditandai dengan warna merah. Mail Mukti, mail Galih, mail Berry, mail Gama, mail Yuti, female Jaju, female Luna, female Maya. Oke, kemudian kita Ctrl S atau file save gitu ya. Oke, Ctrl S gitu ya untuk disimpan. Oke. Nah, ini nanti untuk mengetesnya. Sekarang kita mencoba untuk menghubungkan antar function gitu ya. Di uji coba yang kedua ini kita mencoba menghubungkan antar function. Nah, oke ya. Kalau kita buat satu buah file, oke bentar. Nah, ini kita beri namanya ya. Namanya misalnya tes gitu ya. .pl. Oke. Kita samakan saja dengan yang ada di dalam modul ya. Nah, di dalam tes.pl ini kita akan mencoba membuat sebuah silsilah keluarga. Ya. Kita buat silsilah keluarga. Kita tulis dulu pria, Budi, titik. Jangan lupa ya diakhiri dengan titik. Pria, Joko, kemudian wanita, Ani, orang tua. Nah, ini definisinya apa kalau orang tua Budi, Joko? Kita ketik dulu ya. Tua Ani, Joko.
Oh, saya belum kasih titik. Oke. Ini kalau kita buat silsilah keluarga ya. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. Dari sini dulu. Di sini ada dua pria yang kita sebut Budi dan Joko. Kemudian ada wanita, itu adalah Ani. Silsilah keluarga itu dibentuk lewat sini ya. Di sini diinisialisasi adalah Budi, Joko. Maka kalau ada orang tua, gini ya, orang tua Budi, Joko, definisinya adalah subjek, predikat, objek. Maka Budi ini bertindak sebagai subjek, gitu ya. Budi bertindak sebagai subjek, subjek. Selanjutnya, kan kita kalau membuat sebuah kalimat adalah, gitu ya, orang tua Joko. Maka subjeknya di sini, ini adalah predikat, dan ini adalah objek. Definisi yang sudah Anda buat di sini, itu tidak boleh dirubah-rubah. Maka konsistensinya akan tetap seperti itu, hanya isian subjek dan objeknya yang berubah ketika Anda mendefinisikan lagi function atau predikat orang tua. Maka tinggal di copy paste. Posisi Budi tadi digantikan dengan Ani. Berarti sekarang di sini Ani juga bertindak sebagai orang tua. Ini orang tuanya siapa? Oh, ini predikatnya, objeknya ada di belakang. Joko sama, berarti Joko. Sama seperti tadi, posisinya adalah Ani sebagai subjek ya. Orang tuanya adalah predikat, Joko adalah objek. Maka kalau kita bentuk menjadi silsilah keluarga, maka di sini adalah Budi, di sini adalah Ani, begitu ya. Kemudian kalau saya buat bentuk gini saja, nah gini aja lah. Maka dia akan punya satu orang anak yang kita sebut sebagai Joko. Nah, seperti itu. Jangan sampai definisi ini dibalik-balik. Contohnya, ini. Joko adalah orang tua Ani. Maka posisi ini akan berubah. Ya, definisi atas dan bawah harus konsisten. Jadi ininya itu yang harus konsisten. Ininya itu yang harus konsisten. Begitu. Nah, ketika Anda sudah, ini saya kembalikan dulu ya, supaya ini Jokonya. Nah, ketika Anda sudah memahami di sini, maka selanjutnya kita buat ayah untuk mendefinisikan tadi ya, bahwa siapa sih ayahnya dari tadi, dari fungsi tadi. Nah, di baris ketiga, baris berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ini ada kelas ayah dan function ayah dan ada predikat ibu ya. Predikat ayah dan predikat ibu. Maka ini kita bisa bentuk dari beberapa predikat yang lain. Gitu ya. Kalau yang atas kan diinisialisasi. Kalau ini kita bisa bentuk rule-nya. Nah, tadi disampaikan bahwa ayah, gitu ya, kita bentuk tulisan lagi lah. Ayah adalah laki-laki. Pasti, nggak mungkin ayah adalah wanita. Dan ayah adalah orang tua. Ya, adalah orang tua. Maka ayah adalah laki-laki dan orang tua. Atau gini aja ya, supaya lebih singkat, ayah adalah laki-laki dan orang tua. Tadi kan harusnya kita bentuknya kalau seperti ini, kok enggak dibentuk gini. Ayah adalah laki-laki dan orang tua. Maka laki-laki dan orang tua yang di sini kan tadi sudah kita punyai predikatnya. Maka kita tinggal panggil predikat yang ada di atas tadi. Gitu ya. Laki-laki tadi di sini dituliskan dengan nama pria. Maka kita tinggal tulis saja. Pria, gitu ya. Nah, karena ini ayah kita lambangkan dengan XY, di mana ini adalah inisialisasi. Jadi kita kirim ke variabel
X, ya, maka yang di depan ini adalah untuk X-nya. Maka set pria yang ada di sini itu nanti akan terkirim di sini. Nanti kita kembali. Ayah itu pasti laki-laki dan orang tua. Maka orang tua, nah di sini tadi, di mana posisi orang tuanya? Oh, posisi orang tuanya ada di X sama seperti di sini, koma Y. Sorry, koma Y. Sama halnya dengan ibu. Maka definisi di sini ya, function umumnya adalah X adalah ibu dari Y. Gitu ya. Ibu itu pasti wanita. Tadi yang ibu ada di posisi X, koma, gitu ya. Nah, kita kasih jeda lah biar kelihatan ya bedanya. Kalau dikasih jeda juga enggak apa-apa. Orang tua, nah posisinya X, Y. X dan Y itu boleh Anda bolak-balik. Yang penting merujuk di posisi yang sama. Contoh, jika ini Anda beri nama Z, oh sorry, yang bagian X ini Anda beri nama Z, maka semua yang X harus juga berubah menjadi Z. Begitu ya. Jadi variabel X, Y ini mau diletakkan depan nggak apa-apa. Yang penting pemosisiannya di dalam function ini yang harus betul. Oke, kita simpan. Gitu ya. Nah, oh ya, kita belum mana ya. Compile, kemudian buffer. Atau Anda bisa ini ya, Ctrl A, Ctrl B. Nanti kita buka lewat sini. Nih, nanti kita buka lewat sini ya. Nah, ini tanda kalau sudah terbuffer ya. Tadi belum saya klik kah? Kita cek lagi ya. Oh, ini sudah tampil ya. Nah, ini artinya tadi sudah kita compile dan tidak ada yang error. Nah, maka kita bisa memasukkan tadi, ini apa yang diujikan contohnya. Karena yang kita ingin menguji predikat ayah dan ibu, nanti pasti yang dituliskan adalah ayah dan ibunya. Maka kita tuliskan di sini sebentar. Di mana ya? Nah, di sini. Misalnya, ayah, koma, kita coba-coba ya. Joko, koma, Budi. Misalnya gitu. Joko, koma, Budi. Kita nggak perlu sama dengan yang ini ya. Nah, ini tentu false. Kenapa? Karena kita harus lihat kembali ke sini. Di atas tadi sudah ada inisialisasi. Nah, ini ya. Ini tadi yang kita tuliskan tadi di awal. Nah, di sini posisi orang tua Budi, Joko. Artinya Budi adalah orang tua Joko. Sementara ini terbalik sehingga dikatakan false. Maka ketika satu false, koma itu menandakan N ya. Menandakan N. Jadi kalau satu salah, maka sudah keluar salah. Salah. Gitu. Atau ibu gitu ya. Ani, Joko. Maka akan keluar true. Kenapa? Karena di sini rule-nya apakah wanita X? X itu berarti Ani ini masuk ke X. Oke, true. Di sini ada wanita Ani. Kemudian dicek lagi orang tua X, Y. Di atas ada enggak? Ani, Joko. Oke, dari sini apakah sudah bisa dipahami? Saya harap cukup mudah ini ya untuk pengantar di awal. Nah. Oke, maka dari tugas praktikum yang harus Anda buat di sini, silahkan melakukan tugas praktikum. Gitu ya. Silahkan mengerjakan tugas praktikum sebagai pengantar. Ada 1, 2, kemudian ada A, B, C, D, E, F. Mulai dari bagaimana menunjukkan saudara kandung sampai dengan cucu menggunakan silsilah yang ada di sini.
Di sini harus ada ketentuan yang mana definisikan mana yang pria dan mana yang wanita, lalu definisikan siapa orang tuanya, orang tua dari siapa, maka selanjutnya buat predikat yang menunjukkan saudara kandung tadi. Jadi ini ditambahi ya. Nah, misalnya saudara kandung, saudara X, Y, begitu ya. Apakah bisa dipahami? Saya harap jika ada yang tidak dipahami, silahkan dibahas di dalam grup WA. Saya pikir cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengerjakan modul 1.